kompas, di belajahan, materi topografi dan masak rimba segala macam. Itu juri khusus buat saya. LT itu berbeda sama lomba gudeg ya. Mungkin kalau biasanya ikut lomba gudeg, lomba LT mungkin agak berbeda. Apa bedanya? Seneng banget kan sama gunung? Apa sih enaknya gunung? Anissa atau pilih Aulia? Pilih kuartir cabang Tangerang Selatan atau kuartir cabang Jakarta Barat? Dan gunung dan hutan, yaitu kompas, di belajahan, materi topografi dan masak rimba segala macam. Itu juri khusus buat saya. Jadi kualifikasi kakak ada di yang tadi kakak sebutin itu ya? Pokoknya segala sesuatu tentang outdoor? Bukan kualifikasi sih, suka aja. Oh, suka aja? Enggak, salah satu kualifikasi yang dari kuartir nasional? Oh iya, maksudnya ke situ. Jadinya saya jurinya bagian bidang itu. Karena sukanya di situ mungkin ya langsung ditariknya ke bidang itu. Kok orang Kuaras tahu kalau kakak suka dalam bidang itu? Kalau itu tanya sama orang Kuaras ya. Enggak, kirain emang udah ada rekam jejaknya gitu kak? Ya nggak tahu juga ya gimana mereka tahunya, cuman mungkin karena sering main juga sama orang Kuaras juga. Ada beberapa yang pernah berkegiatan bareng juga, pernah terlibat juga naik gunung sama Kuaras juga, pernah manjat juga, pernah macam-macam lah kegiatan outdoor dengan kuartir nasional. Di tahun 2017 menurut kakak para peserta LT5 itu untuk kegiatan outdoornya kayak gimana kak? Benar-benar safety kah atau maaf ya kak, kan kalau penggalang mah emosinya masih membludak pada saat membakar masak asal ngebakar atau gimana gitu? Untuk di LT5 kemarin untuk kegiatan outdoor masak rimba dan segala macam itu menurut saya udah luar biasa pesertanya, karena mungkin seleksi dari 33 provinsi ya, jadi memang yang terbaik yang datang di LT5. Jadi kami tidak perlu khawatir sebagai juri, cuma melihat saja ketika hujan mereka sudah bisa inisiatif sendiri, ketika banjir mereka bisa inisiatif sendiri. Pokoknya luar biasa untuk peserta LT5 karena memang yang terpilih mungkin sampai di sana. Jadi kita tidak perlu khawatir, jadi udah luar biasa. Hanya butuh SOP standar aja. Sendirian atau ada tim juga kak untuk juri yang itu? Oh, untuk juri gunung hutan kita ada timnya khusus itu. Untuk penjelajahan, orienteering dan masak segala macam rimba itu kita ada 9 orang khusus untuk itu. Jadi selama 4 hari waktu itu. Untuk para pembina-pembina yang lagi nonton nih kak, itu menurut kakak ada kesempatan nggak sih buat jadi peserta LT5 atau jadi juri LT5? Kalau jadi juri sih kan Kuarnas itu sebenarnya membuka untuk umum ya, siapa aja yang bisa. Kalau yang 2012 itu ada seleksinya, jadi mengajukan nama dari kuartir cabang, lalu kuartir daerah mengajukan nama ke sana, lalu diseleksi sama Kuarnas. Kalau yang kemarin berdasarkan kualifikasi dari Kuarnas sendiri yang bikin gitu kan. Nah, kalau pembina-pembina, kakak-kakak pembina mau coba join jadi juri bisa apa enggak? Ya mungkin tergantung LT-nya nanti seperti apa gitu. Kalau misalkan itu mungkin mengajukan nama ke keluarga atau bisa mengajukan ke Kuarnas langsung. Kalau misalkan untuk jadi peserta, ya kuncinya cuma satu, berjuang. udah Karena nggak bisa dibohongin, LT5 butuh perjuangan. Tersulit gak kak? Ya kalau untuk sampai ke LT5 sebenarnya tergantung keluarganya juga ya. Ada keluarga yang bikin LT5-nya dahsyat kayak Jawa Barat itu, terutama itu Jawa Barat itu LT4-nya dahsyat itu. Udah gitu provinsi kuartir cabangnya banyak lagi, saingannya juga jadi banyak gitu kan. Kalau Jakarta kan dikit cuma 6 gitu. Kalau di Jakarta di Banten ada 8 gitu kan. Sedikit. Jawa Timur, Jawa Barat tuh luar biasa. Jadi bisa menang LT4 di Jawa Barat menurut saya udah prestasi luar biasa. Jadi ya itu, perjuangannya memang tidak perlu dilakukan lagi kalau bisa lolos sampai ke LT5. Itu luar biasa. Selain berjuang kak, untuk gudeg-gudeg yang ini yang mau ikut LT5 padahal kadang ya emang ada di diri kita masing-masing sih kak, mau atau enggak gitu ya, soalnya dia ada tahapan-tahapan ya. Berjuang itu kan tahapannya banyak. Dari bermimpi dulu, berlatih, berusaha, berjuang lagi kan, jatuh, berjuang lagi, jatuh lagi, berjuang. Jadi panjang berjuang itu. Jadi terakhir adalah cari dukungan sama konsultasi.
Konsultasi tuh ngobrol lah sama teman-teman yang udah pengalaman di LT. Kalau pembina yang baru pertama mau ikut LT5 tanpa bercerita mungkin menurut saya kurang nih. Karena harus bagi-bagi pengalaman dulu sama minta pengalaman dari yang udah pernah gitu. Jadi biar nggak kecewa karena LT itu berbeda sama lomba gudeg ya. Mungkin kalau biasanya ikut lomba gudeg, lomba LT mungkin agak berbeda. Apa bedanya? Bedanya itu kita pakai fisik. Kalau lomba gudeg kan 1 hari, otomatis fisiknya biasa aja, nggak lelah, nggak tertekan, nggak dalam tekanan mereka. Jadi kita butuh hal-hal yang latihan di bawah under pressure. Kayak misalkan kalau LT5 itu habis naik gunung, begitu sampai paling atas langsung dikasih soal sandi. Begitu capek, lelah, kasih soal sandi kan PR. Jadi pikirannya belum tenang, mentalnya belum fokus, tapi harus bisa ngisi sandi dengan benar. Itu contoh. Jadi mental dan tenaga, endurance-nya terutama itu harus dijaga dan dicapai titik maksimal seseorang. Gitu. Kalau untuk perkembangan pramuka sendiri Kak, menurut Kakak perkembangan pramuka di tahun 2020 ini kayak gimana? Untuk perkembangannya sih sekarang luar biasa dalam hal kita harus banyak komunikasi ya, karena konten atau seperti ini nih jarang nih yang kayak gini nih. Kita banyak ada di YouTube pramuka di YouTube, tapi tidak diimbangi dengan kemajuan teknologi. Jadi kita bikin konten yang lebih bagus seperti apa itu perlu. Jadi perkembangannya sih sekarang menurut saya karena kita juga ada virus corona nih, ada Empok Rona. Jadi Empok Rona ini luar biasa ya. Jadi saya juga harus bikin kayak ginian juga nih. Jadi kita harus lebih kreatif lah. Jadi pramuka jangan kayak gitu aja. Kita udah perkembangan zaman, tapi sekarang nih banyak masih pramuka yang gitu-gitu aja. Tolong kita buat bagi yang muda-muda nih kayak Ariswan bikin hal baru kayak gini nih, ngeduprak nih luar biasa nih. Ada hal-hal baru yang ditampilkan bahwa pramuka tuh nggak gini-gini amat, dan pramuka mengikuti perkembangan zaman. Iya berarti harus modern juga ya Kak? Iya. Kalau misalkan emang gitu-gitu aja juga kayaknya agak jenuh juga ya Kak buat anak-anak yang lebih milenial gitu. Cuman masalahnya bikin modern itu gimana kan PR juga. Morse, semua tahu Morse begitu aja. Tapi gimana caranya biar lebih menarik, kontennya lebih asik, terus kemasannya, packagingnya lebih bisa diterima sama anak sekarang TikTokan itu lah. Jadi biar asik gitu kan. Jadi itu yang perlu kita pikirkan sebagai kakak-kakak pembina. Jadi biar adik-adik pramuka nggak bosen lah. Sekarang kan udah banyak kalah kan sama band, sama basket. Kalau di sekolah itu kalah sama musik segala macam. Jadi gimana tetap mengunggulkan pramuka, tapi pramuka juga nggak tinggalan zaman. Terkadang ada peserta atau calon pramuka yang nanya gini Kak, penting emang pramuka? Itu Kak. Iya. Jadi ya gua pramuka nggak bakal bisa jadi artis, mendingan saya main musik. Pramuka nggak bisa jadi atlet, mending saya main basket gitu Kak. Ya, makanya kita harus sebagai pembina bikin siasat bagaimana gerakan pramuka di gudeg, terutama karena garda terdepan kita itu di gudeg. Jadi gudeg itu biar bikin konten isi pramukanya yang menarik. Kalau bikin pramukanya ngapain camping di depan kelas? Ya udah, anak sekarang bilangnya ngapain camping di kelas? Enggak, penting nggak? Iya. Pramuka itu penting. Kayak gitu kan jadi nggak penting kan maksudnya. Kalau kita campingnya kemana? Ke puncak gunung mana? Di mana? Itu luar biasa menurut mereka. Jadi, penting juga kita belajar ke sana gitu kan. Jadi bener-bener real, nggak pura-pura gitu. Ketika kita pramuka bikin konser musik gitu misalkan, atraksi musik, mereka yang hobi musik kita rekrut untuk join, misalkan misi bandnya apa segala macam. Tapi kan pramuka bisa berkarya, jadi bisa membuat mereka penting bahwa ikut pramuka bisa semua loh gitu. Kayak gini kan, pramuka ada loh YouTube-nya, pramuka ada loh kayak gini. Jadi mereka penting juga nih pramuka, belajar ginian seperti itu. Iya. Jadi kita lebih bikin yang kreatif dan kreatif. Karena inovasi emang penting ya Kak. Ya. Karena ya zaman juga semakin berkembang. Luar biasa kalau zaman. Apalagi kalau ya kita gitu-gitu aja juga bakal ketinggalan ya Kak. Iya. Jauh sama yang ngerusak malah daripada yang bikin positif malah banyak yang negatifnya ya Kak. Udah itu mah nggak bisa dibilang. Hancur. Kak,
setelah corona, kalau coronanya sudah selesai dan semoga cepat selesai kan, berharap selesai Pak, pengen Juli selesai lah. amin ya. Ya, jangan lama-lama. Mabok kita. Pergerakan apa nih kak yang bakal kakak laksanain di Pramuka atau kakak mau kakak buat setelah ini semua berlalu untuk Pramuka? Kalau untuk Pramuka kita naik gunung. Kita udah bikin schedule mau naik gunung atau camping bareng lah, minimal camping ceria untuk anak-anak Pramuka. Tapi kalau yang berikutnya kita tetap mau bikin Pramuka yang menarik dan seru, bikin lomba atau bikin pertemuan. Jadi bikin pertemuan yang skala besar lah, seperti kegiatan-kegiatan yang seru. Jadi Pramuka mau langsung saya gerakin, terutama yang saya bina ya, cus kita ke gunung, jangan di rumah aja. Enggak, seneng banget kan sama gunung. Apa sih enaknya gunung? Ya banyak lah di gunung, luar biasa. Jadi pelajaran dari sebuah perjalanan itu bisa kita dapatkan banyak. Terutama adalah namanya itu adalah perjalanan manajemen konflik. Manajemen konflik. Iya. Jadi gimana memanajemenkan sebuah konflik yang ada selama perjalanan. Itu dari jalan bareng, ceria bareng. Karena saking lamanya jalan, kita biasanya bikin perjalanan untuk regu-regu yang terlatih gitu, bikin 10 kilo, 15 kilo. Itu akan terlihat siapa sayang siapa, siapa musuhnya siapa, dan itu tidak bisa berpura-pura. Karena kondisi terlelah seseorang adalah sifat aslinya. Jadi buatlah dia lelah, maka akan terlihat aslinya. Seperti itu. Jadi kenapa harus naik gunung? Karena kita bisa banyak belajar hidup, belajar menata diri, belajar, saya pribadi ya, belajar menata diri, belajar menahan diri, belajar mencari apa yang ada di sekitar kita yang besar tapi nggak pernah terlihat. Itu adalah kenapa saya suka naik gunung. Harus gunung nggak? Ya banyak juga sih, ada gunung, alam, pantai, sungai yang bisa kita jelajahi. Tadi gravitasi 86 lengkap tuh. Ada jeram, ada body rafting, ada susur gua, susur pantai, ada naik gunung. Oh ya kak, ada pesan-pesan nggak sih kak buat, kan kakak juga menurut saya udah sangat menginspirasi saya di 2012 kakak jadi peserta LT5, 2010 kakak membuat gravitasi 86 yang bisa jadi itu ngerangkul semua anggota Pramuka buat nih kalian kalau misalkan mau naik gunung bisa lewat gravitasi 6 karena kita sudah mengutamakan safety first. Terus di 2017 kakak jadi juri, bahkan tadi kakak cerita pernah jadi juara 1 dan juara 2 dan juara 3 gudeg unggul nasional. Ada nggak sih kak pesan-pesannya buat teman-teman biar semakin termotivasi, biar pramukanya nggak gitu-gitu aja, biar pramukanya ngikutin zaman, dan biar tahu segala-galanya apa yang ada di Pramuka? Ya, kalau pesannya sih nggak panjang-panjang, cuman berkaryalah dan hargailah karya orang. Itu aja. Jadi dua kata itu yang perlu digarisbawahi, dicetak tebal dan garis miring kalau perlu. Jadi kita harus berkarya dan hargailah karya orang. Jadi kita bisa berkarya, tapi kadang suka nggak ngargain karya. Gitu doang dia mah bikinnya jelek. Nah itu yang perlu digeser, dibikin supaya dua kata itu jadi bagus, berkarya dan hargai karya. Jadi agak panjang lagi nih kak, karena kakak ngasih yang singkat tapi bikin saya bertanya-tanya makin banyak nih. Berkarya itu kan luas ya kak. Yeah. Ada sumbernya, ada yang bisa berkarya yang negatif, ada yang bisa berkarya positif, dan rata-rata anak-anak usia penggalang itu juga tadi yang saya bilang masih labil. Kalau saat mereka melihatnya yang dilihat dia tentang hal yang negatif, kayak yang kemarin kak prank-prank yang nggak jelas itu, sama ngelihat yang hal positif, mungkin akan dia lebih gampang mencontoh ke yang karya yang negatif. Itu menurut kakak gimana? Apa karya yang negatif itu harus kita hargai juga? Kalau untuk kakak pembina sih berkarya mungkin sudah tahu lah, karena Pramuka adalah pemuda yang berkarya. Jadi kita harus berkarya. Karena banyak pembina Pramuka yang bisanya berbicara tanpa ada karya. Nah itu yang perlu dibahas nih.
Jadi bicaranya jago tapi berkaryanya enggak. Nah itu yang harus saya tekankan di situ maksudnya. Jadi kalau untuk ada di Penggalang kalau mau berkarya atau ada di Siaga berkarya ya tolong pembinanya diarahkan seperti itu. Jadi kalau untuk yang berkarya ke arah negatif ya perlu pembinanya lah mendampingi untuk karya-karya adik-adiknya. Tapi yang jelas berbuat sesuatu dulu, jangan cuman bicara. Jadi berkarya dulu, jangan bicara. Jadi kebanyakan sekarang bicara, kayaknya nggak ada. Iya. Jadi betul. wacana. Kalau wacana bagus karena ada impian. Kalau berbicara kan entar bicaranya ngomongin Iya, orang, ada udah jelekin iya, betul, karya betul. orang, padahal Setuju. dia sendiri belum tentu bisa. Ya kayak gini aja kan, kita saling berkolab, hargai karya orang, Iya. jalan bareng. Mantap. Ini Kak, ada pertanyaan terakhir, pertanyaan yang wajib Kakak jawab secara cepat. Boleh Kakak kasih alasannya dan boleh juga enggak? Ya. Hanya ada 2 pertanyaan. Kalau saya suruh pilih, Kakak pilih Anissa atau pilih Aulia? Untuk gugus depan. Anissa, Ada alasannya enggak Kak? alasannya? Nggak ada deh. Enggak ada ya. Yang kedua nih Kak. Yang kedua. Ini juga agak cukup berat menurut saya. Kalau saya suruh milih, Kakak pilih kuartir cabang Tangerang Selatan atau kuartir cabang Jakarta Barat? Milih ya? Harus ya. Yang tadi susah jawabnya tuh. Tadi pecat tadi Aulia. Aulia? Tangsel atau Jakbar? Kalau badan ada di Tangsel, hati ada di Jakbar. Udah itu ya. Oke, terima kasih banyak nih Kak atas ilmu-ilmunya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan kembali normal Kak. Iya. Biar Corona kita pergi corona. Iya, biar kita nggak cuma berkarya di rumah, Siap. bisa berkarya dimanapun. Karena kan pramuka nggak harus di mana-mana. Pramuka tuh harusnya di mana-mana. Iya. Nggak harus di rumah aja. Terbatas Gitu. Iya, dalam betul. ruang dan waktu. Semoga semakin sukses. Semoga nggak dipecat di Aulia. Enggak lah. Jangan. Sehat selalu. Terima kasih banyak. Oke, sahabat Coklat, sekian ngedubrak bersama Kak Julpa. Terima kasih. Salam pramuka. Salam pramuka.